Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang layak menerima pujian, hormat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk present worship yang memimpin membawa kami umat-Mu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyiapkan setiap hati kami Tuhan untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini waktunya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami dalam naungan Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kami terfokus hanya kepada Tuhan. Roh Kudus penolong kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Salam. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukur hari ini kita kembali beribadah. Berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan ini waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kita perlu bimbingan, arahan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini waktunya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Firman Tuhan kita hari ini temanya adalah Allah Maha Adil. Saudaraku, di Alkitab dicatat bahwa Daud sebagai seorang yang hidup berkenan kepada Allah. Bila saudara membaca tentang Daud di Alkitab, kita akan melihat bahwa Daud ini adalah seorang yang hidup berkenan kepada Allah. Apa yang menjadi rahasia kehidupan Daud berkenan kepada Allah? Yaitu karena ia mengenal siapa Allah yang disembahnya. Begitu juga kita saudaraku. Kita harus percaya kita adalah umat yang khusus atau jemaat yang khusus di hati Tuhan. Kenapa? Karena kita mengenal Allah kita yang kita sembah. Amin. Nah, itu harus kita pegang. Jadi ngapa kita mendapatkan anugerah itu sebagai jemaat yang khusus di hati Tuhan. Karena kita terus diajarkan Tuhan untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah itu. Dan ini menjadi berkat bagi kita. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Dan di sini Daud berkenan kepada Tuhan karena dia mengenal siapa Allah itu. Bisa kita akan baca itu di Mazmur 139. Di dalam Mazmur 139 itu di ayat 13 sampai 24 di situ kita akan melihat Allah itu maha kuasa. Hari ini dalam perenungan saya kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kita Allah itu maha adil. Jadi mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita untuk mendengar firman ini. Karena nanti saya hanya tidak terlalu lama menyampaikannya. Ya, karena itu perlu kita fokus mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk bisa kita mengerti, memahami apa tentang firman Tuhan ini. Kita baca di Mazmur 139 di ayat 7 sampai 12. Karena hari ini kita temanya adalah Allah Maha Adil. Firman Tuhan, saya yang ganjil, saudara yang genap. Ya. Firman Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam.
Amin. Sambil saya membagikan firman, bisa saudaraku ulang-ulang membacanya ya. Sehingga nanti pada saat saya menyampaikan bisa lebih jelas. Di ayat 7 sampai 12 ini kita melihat bahwa Allah itu maha hadir. Jadi kita harus mengenal bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang maha hadir. Karena apa? Di ayat 7 dikatakan Allah adalah roh. Allah yang kita sembah itu adalah roh. Artinya apa saudaraku? Allah kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dia maha hadir. Dia hadir di langit, di bumi, di bawah bumi. Di seluruh alam semesta ini Allah maha hadir. Amin. Jadi itu yang dulu kita pahami. Allah yang kita sembah itu adalah roh. Dan dia maha hadir. Kehadirannya tidak dapat dibatasi oleh ruang atau tempat dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dia bisa hadir di mana saja. Tidak seperti kita. Kita dibatasi oleh ruang, tempat atau waktu. Sekarang ini saudaraku, sembari kita mendengar ibadah ini di ruangan ini, ada juga yang saat ini mungkin, dan saya percaya ada yang mengikuti ibadah ini secara online. Dan Tuhan hadir di sana. Amin. Tuhan hadir juga di sana. Karena saat ini kita sedang mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kita siap mau mendengar firman apa yang pesan-pesan Tuhan, apa pimpinan Tuhan, apa nasihat Tuhan. Untuk kita bisa menjalani hidup kita di depan ini. Di sini dikatakan Allah adalah roh. Sekarang kita perlu juga tahu Allah bukan hanya hadir tanpa berbuat sesuatu. Bukan seperti kayak kita, hadir tapi tanpa ada sesuatu. Bisa aja di sini hadir seseorang, tapi hanya dia duduk saja tanpa berbuat sesuatu. Tapi Allah itu maha hadir, dia tidak hadir hanya tanpa berbuat sesuatu, melainkan, ini penting saudaraku, kehadiran Allah, kemahahadiran Allah itu, ia hadir dan membawa terang. Nah, itu kita bisa lihat di ayat 9 sampai 12 dijelaskan kehadiran Allah itu dia hadir dan membawa terang. Artinya apa? Membawa jalan keluar di dalam hidup kita. Ya. Karena itu Tuhan hadir. Berarti kita mengalami jalan keluar di dalam hidup kita. Dia maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Tapi oleh karena kasih anugerahnya kita akan mengalami kehadirannya dan kita akan mengalami yang namanya terang Tuhan. Kita akan mengalami jalan keluar di dalam hidup kita. Sehingga kita katakan Allah hadir. Tuhan hadir di dalam hidupku. Ya. Jadi di sini situasi ataupun kondisi apapun tidak dapat menghalangi tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong, menuntun hidup kita. Disinilah tadi ada kata-kata di dalam pujian, kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Di ayat apa dikatakan di ayat 10, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Situasi atau kondisi apapun tidak dapat menghalangi tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong dan menuntun hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini penting saudaraku. Jadi kita harus menyadari Allah kita tuh maha hadir. Ke kiri kita dia hadir. Ke kanan kita hadir. Ke depan kita dia hadir. Dan yang perlu kita imani kehadirannya mendatangkan terang. Membawa terang. Akan membawa jalan keluar di dalam hidup kita. Sekarang menjadi pertanyaan kita ya. Tapi sebelumnya tentu kita ingin di dalam ibadah ini
ataupun di luar ibadah, ataupun di mana kita berada, pada saat kita punya masalah, biarlah masalah itu diselesaikan di dalam Tuhan. Saat aku sakit, biarlah kehadiran Tuhan itu menyembuhkan hidupku. Apalagi yang saudara inginkan. Karena itu di waktu kita ibadah tadi, kan ada waktu kita menaikkan ucapan syukur. Karena itu saudaraku, dengan mantap seharusnya kita menaikkan ucapan syukur. Karena kita punya pengalaman-pengalaman di mana pertolongan kebaikan Tuhan. Jadi sama-sama kita datang sebelum memasuki ibadah itu menaikkan ucapan syukur kita. Kita ungkapkanlah di situ. Di sini sangat bebas sekali. Bahkan kita didukung oleh Praise and Worship untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan ada waktu juga diberikan kepada kita menaikkan permohonan kita. Jadi ambil kesempatan itu saudaraku. Seperti kata pastor, pelayanan ini memfasilitasi kita untuk bertemu Tuhan. Jadi ambil kesempatan itu, waktu itu. Bayangkan waktu kita 2 jam. Dan di sini kita sama-sama, ya kan. Naikkan permohonan, yang sakit naikkan permohonan. Tuhan, aku sembuhkan aku. Aku terikat, lepaskan aku Tuhan. Apalagi, aku mau bertumbuh Tuhan. Naikkan permohonan kita. Dan biarlah nanti pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menjawab semua itu. Amin. Karena itu saudaraku, mari kita sungguh-sungguh didatang dalam beribadah. Karena itu kita bersyukur untuk kita katakan hari ini kita bisa datang beribadah. Bahkan yang hadir di dalam ibadah online, ya, ucapkan juga syukur kepada Tuhan, ya, dan naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Jadi di sini kita perlu tahu untuk apa semuanya itu. Untuk apa semua yang kita alami itu terjadi. Tuhan hadir, aku disembuhkan, aku disembuhkan. Tuhan hadir, aku dilepaskan. Tuhan hadir, aku ditolong. Tuhan apalagi? Apa macam-macam saudaraku. Ungkapkan aja di hati saudaraku. Biar masuk kita kepada maksud firman Tuhan ini. Ungkapkan di hati saudaraku pengalaman, kehadiran Tuhan bagi saudara. Dan membawa terang bagi hidup saudara. Membawa jalan keluar dalam hidup saudara. Dan tangan Tuhan menolong menuntun saudara. Amin. Dan saat ini kita perlu tahu rahasia. Untuk apa semuanya itu terjadi bagi hidup kita. Untuk apa itu? Untuk apa? Apakah hanya berhenti sampai di situ saja? Dah, aku sembuh. Aku dipulihkan. Aku kuat. Dah, apakah itu maksud semua kita mengalami kehadiran Tuhan itu? Kita akan membaca rahasianya di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Udah buka ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, mengaku, bertekuk lutut dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Amin. Itulah maksud tujuan kemahahadiran Tuhan yang kita alami itu saudaraku. Agar kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Bukan hanya, dah aku sembuh. Tapi untuk kita mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Dan hidup kita kepada tujuan Tuhan. Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena itu nanti saya mohon dalam perenungan saya pada Tuhan. Dan saya sangat senang sekali. Kita akan mendapatkan satu waktu nanti. Dituntun, dipimpin oleh Praise and Worship, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Ini berkat yang akan kita terima hari ini.
termasuk juga yang menonton secara yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan hadir di sana, amin. Tuhan juga hadir di sini. Jadi siapkan hati kita ya, kita akan masuk menyembah Tuhan. Karena itulah tujuan kemahahadiran Tuhan yang sudah kita alami, kita mengalami terang Tuhan dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita perlu kalaupun ada membawa buku atau mencatat, kemahahadirannya dengan sebuah tujuan yaitu agar semua orang di berbagai tempat dan dalam segala waktu mengaku Yesus adalah Tuhan dan menyembah Dia. Untuk tujuan inilah kita diciptakan, diselamatkan dan selalu menerima penyertaan Tuhan. Kita diselamatkan menjadi miliknya untuk menyembah Dia, untuk kemuliaan Dia. Nah, itu kita tahu karena apa? Karena kemahahadiran Tuhan itu membawa terang, membawa jalan keluar bagi hidup kita. Sekarang kita ingin tahu gitu kan, bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan itu. Bagaimana supaya kita senantiasa terus-menerus mengalami kehadiran Tuhan itu. Karena kita tahu Tuhan Maha Hadir. Dan dalam keterbatasan kita ini sebagai manusia, tentu kita ingin mengalami juga senantiasa dalam waktu-waktu kita mengalami kehadiran Tuhan. Banyak di Alkitab mengajarkannya. Tapi hari ini Tuhan dalam perenungan saya mengajarkan dua hal untuk kita. Dan untuk itu kita perlu tahu tadi bahwa kita diciptakan oleh Dia, untuk kemuliaan Dia. Dan saat ini kita ingin tahu bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan itu. Kita baca di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi kita perlu mengalami yang namanya sepakat, kesehatian. Dan ini hari ini Tuhan menganugerahkan itu kepada kita. Tuhan akan membawa kita sehati, sepakat di dalam Tuhan. Amin. Jadi sambil saya menyampaikan firman ini, terima berkat Tuhan itu. Karena kita tidak mampu, saudaraku. Karena anugerahnya sajalah kita dimampukan untuk bisa menggenapi setiap firman Tuhan yang kita baca itu. Karena itu kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Dan saat kita menerima kebenaran firman itu, terima saudaraku. Karena ini adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi jemaatnya yang khusus di hati Tuhan. Bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah itu. Allah yang kita sembah itu Maha Hadir dan kehadirannya membawa terang. Dan untuk kita bisa mengalami kehadirannya itu, maka Tuhan ajarkan kita untuk sepakat, sehati di dalam Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa membangun kesehatian ini? Bagaimana? Yang pertama saudaraku, kita perlu kesamaan tujuan. Kita perlu kesamaan tujuan. Kalau tidak sama tujuan kita, maka kita sulit sehati, sulit sepakat. Seperti misalnya pemain musik ini saudaraku, datang dengan bermacam alat musiknya. Tapi kalau mereka tidak sepakat dengan satu tujuan memainkan musik itu dengan satu kunci, musiknya pasti berantakan. Karena itu mungkin ada yang kasih arahan itu, kunci mana? Dicatatnya itu kunci mana kita mainnya. Nah, supaya sama semuanya, ya kan? Kalau tidak, itu
kemana-mana itu musiknya itu. Dan person worship kurasa tahu itu pemain musiknya bahwa perlu satu kunci. Begitu juga kita saudaraku. Untuk kita bisa sepakat sehati, perlu kesamaan tujuan. Karena itu apa tujuan yang kita sama itu? Ada di firman Tuhan. Saya orangnya menyampaikan firman dan firman itu juga menjelaskan firman itu. Itu gaya saya saudaraku. Sampaikan firman dan firman itu juga menjelaskan firman itu. Kita baca di Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Inilah tujuan hidup kita. Oleh Dia, untuk Dia. Amin. Karena itu mungkin kita pintar tadi menyanyikan lagu itu. Dengan ekspresi yang mantap. Dengan teknik yang mantap. Kita syukuri itu saudara. Itu juga anugerah Tuhan. Tapi kita akan mengalami kehadiran Tuhan kalau kita sehati. Satu tujuan kita oleh Dia, untuk Dia. Karena itu kita dipimpin, dituntun untuk apa? Untuk satu tujuan kita. Untuk Engkaulah kami hadir di tempat ini. Maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan itu saudaraku. Sehingga ada yang berkata, aku disembuhkan. Aku dibebaskan. Oh haleluya. Ya, jadi saudaraku pada saat kita dipimpin, mari kita sama-sama masuk ke dalam kesamaan tujuan itu. Oleh Dia, untuk Dia. Jangan biarkan datang ke tempat ini untuk dirimu. Rugi saudara, pulang-pulang tak ada mendapat sesuatu. Padahal Tuhan Maha hadir. Padahal kita ingin dikuatkan. Kita ingin dipulihkan. Kita ingin mengerti akan hidup ini. Karena itu kita diberi waktu beribadah di tempat ini. Sama-sama memuji Tuhan dalam kesehatian. Amin. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita membangun kesehatian? Tadi kesamaan tujuan, dan yang kedua, dua ini yang diajarkan Tuhan. Padahal banyak lagi, tapi saya hanya dua yang diajar, yaitu komunikasi yang baik. Untuk kita sehati, sepakat, perlu kita namanya memiliki satu komunikasi yang baik. Ini juga dianugerahkan Tuhan bagi kita. Amin. Amin saudaraku, karena kita tidak mampu untuk memiliki satu komunikasi yang baik dengan saudara kita atau teman kita atau suami atau istri kita. Karena itu kita saat menerima firman ini, Tuhan taruhkan komunikasi yang baik itu kepadaku. Kenapa? Karena dengan komunikasi yang baik ini kita mengalami yang namanya sepakat, sehati dan tidak mudah dipecah belah. Di dalam komunikasi saudaraku ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu saat kita berbicara dan saat kita mendengar. Karena itu di dalam firman Tuhan kita menerima berkat, yaitu Efesus 4 ayat 29. Bayangkan Tuhan selalu bimbing kita. Sehingga kita memiliki satu komunikasi yang baik. Di Efesus 4 ayat 2 sampai Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Firman Tuhan, ini bisa sama-sama kita katakan. 3, 2, 1. Ada perkataan yang tetapi perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan taruhkan, Tuhan berkati lidah mulut kita. Sehingga perkataan kita perkataan yang membangun. Dan orang yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Inilah permohonan kita. Permohonan kita biarlah perkataan kita ini perkataan yang membangun. Dan orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini
adalah anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Jadi di sini saat kita berbicara dalam komunikasi itu ada 3 hal yang perlu juga kita perhatikan. Tapi saya hanya singkat aja. Kita harus dalam komunikasi itu memiliki motivasi yang benar, cara yang benar, dan saat yang tepat. Kalau tidak, akan tidak sehati. Saya pernah mengalami ini, saudaraku. Saya sedang baca firman, semangat. Wah, ada sesuatu yang baik ini, bagus ini. Wah, saya sangat semangat. Dan itu saya datang kepada istri saya untuk menyampaikan yang baik ini, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Responnya tidak menyenangkan. Dan saya heran gitu. Ini yang baik, Ma. Ini untuk kita. Padahal ini baik, tapi kok responnya tidak menyenangkan? Karena saya juga kurang kuat, akhirnya bisa jadi konflik. Yang harusnya sehati, yang Tuhan Maha Hadir, dan tidak kita alami konflik. Kenapa? Karena saya pada saat menyampaikannya itu di saat yang tidak tepat. Karena dia pada waktu itu sedang mau istirahat. Dia kecapean. Dan akibatnya terjadilah itu, saudaraku. Ya kan? Padahal yang baiknya yang saya sampaikan. Tapi karena saatnya tidak tepat, maka bisa terjadi hal yang tidak baik. Jadi hari ini Tuhan akan ajarkan itu kepada kita. Bahwa Tuhan akan memberkati kita. Karena itu terima. Mulut lidah kita akan memperkatakan perkataan yang membangun. Dan kita pun hati kita diberkati. Sehingga pada saat perkataan yang membangun itu kita terima. Itu kita beroleh kasih karunia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tadi mendengar, berbicara, sekarang mendengar. Di dalam mendengar ini kita perlu sungguh-sungguh mendengar. Ada hal yang sering terjadi ini bagi kita di dalam mendengar ini, saudaraku. Kita tidak mendengar dengan baik, padahal kita mungkin gitu kan, kayak serius melihat dia gitu kan, waktu dia bicara. Padahal tadi kita harus sungguh-sungguh mendengar. Tentu kita serius mendengar. Seperti kayak saudara misalnya, kayak serius saya lihat, wah dia mendengar ini. Tapi itu belum tentu saudara mendengar. Kenapa? Tetapi kita tidak mendengar dengan baik jika selama orang itu berbicara, kita terus memikirkan apa yang harus kita katakan bila ia berhenti berbicara. Jadi akhirnya kita tidak betul-betul mendengar. Saya betul-betul diajarkan tentang ini. Kalau pemimpin saya berbicara, saya langsung datang pada Tuhan. Ini pemimpin saya ini terkhusus terkhusus pastor. Saya pokoknya pastor ini pasti akan membawa kami kepada jalan yang benar. Itu saya sudah tidak bisa diapa lagi itu, ya kan? Ini contoh. Karena tentu dia berdoa bagaimana membawa kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Sehingga dia mendapat anugerah menjadi penatua atau pemimpin kita. Dan pada saat dia memberi arahan, berbicara, saudaraku, wah, saya betul-betul langsung datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, karena ini banyak nih berterbangan pikiran. Saya harus konsentrasi. Kalau tidak saya tidak akan ngerti nanti apa yang dia sampaikan itu. Saya tidak akan ngerti. Karena itu saya lepaskan dulu apa yang kesimpulan-kesimpulan yang di dalam pikiran saya. Bisa saja yang dia sampaikan itu kalau tidak cocok dengan kita, kita tinggal menunggu. Tunggu dulu. Akhirnya tidak mengerti apa yang disampaikan pemimpin. Begitu juga saudaraku. Kita pada saat mendengar arahan pemimpin ataupun kita kepada yang lain, minta pertolongan Tuhan untuk kita dimampukan mendengar dengan baik. Ya. Jangan biarkan kita kayak memberontak gitu kan. Walaupun kadang tidak pas. Karena kita perlu tahu pasti Tuhan akan tolong kita. Ya. Jadi di sini perlu kita mendengar dan lidah kita lidah yang baik. Untuk itu saudaraku, Tuhan apa yang harus kami lakukan agar kami memiliki anugerah itu? Nah, kita baca di Yakobus 1 ayat 19.
Yakobus 1 ayat 19, saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini berkat yang akan kita terima. Tapi bagaimana kita bisa membangun hal seperti itu, saudaraku? Cepat mendengar dan lambat berkata-kata sehingga tidak marah. Bagaimana kita bisa mengalami itu, saudaraku? Mari kita baca di Yesaya 50 ayat 4. Evaluasi diri saudara. Kalau saudara mengalami hal-hal tadi, tidak cepat mendengar dan pokoknya kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Tapi kalau kita sering marah, ribut dan terjadi perselisihan, evaluasi diri kita. Percayalah, firman ini kebenaran, tidak bisa ditipu. Karena itu kita harus masuk kepada firman Tuhan. Dan akui itu di hadapan Tuhan. Apa kata firman Tuhan di Yesaya 50 ayat 4? Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita dianugerahkan lidah seorang murid, telinga seorang murid dengan satu kehidupan intim dengan Tuhan. Setiap pagi. Jadi kita harus punya waktu khusus intim dengan Tuhan itu. Tentu kita akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Amin. Evaluasi diri kita, saudaraku. Kalau kita banyak waktu bersama Tuhan, maksudnya bukan satu tapi waktu yang khusus, waktu mau mendengar. Tuhan ajarkan kita, sehingga perkataan lidah kita lidah seorang murid, telinga kita telinga seorang murid. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah ini mendorong kita semakin suka baca firman yang selalu diingatkan oleh Pak Benas. Sukalah kita baca firman. Dan yang diajarkan para pendoa, sukalah kita berdoa. Dan diajarkan kita oleh praise and worship, sukalah kita memuji Tuhan. Dan yang diajarkan oleh gembala jemaat, sukalah kita bersekutu kepada Tuhan. Amin. Jadi maka kita akan memiliki lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Perkataan kita, perkataan yang memberi semangat, membangun. Dan saat kita pun mendengar apapun perkataan, kita tidak mudah dilukai. Karena itu tadi ada lagunya, hiburkan aku Tuhan. Ada tadi, lagu baru tuh. Saya menikmati, saya minta hiburkan hatiku Tuhan. Sembuhkan hatiku Tuhan. Kan ada tadi, saya naikkan tadi. Karena bisa saja dalam kondisi apapun saya terluka. Dengan keadaan apapun. Tapi hanya Tuhan yang memulihkan. Nanti kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kita untuk bisa mengalami kehadiran Tuhan kita harus sepakat. Saat ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22:3. Jadi untuk kita mengalami kehadiran Tuhan, kita saat ini nanti memuji, menyembah Tuhan dalam kesehatian kita, dalam kesamaan tujuan, hanya Yesuslah Tuhan. Amin. Dan kita akan mengalami terang Tuhan itu. Apa yang tadi permohonan saudaraku, imani, Tuhan akan jawab bagi kita. Amin. Silakan worship. Jadi saudaraku, kita nanti ada waktu dipimpin present worship menyembah Tuhan. Nikmati saudaraku. Ya, nikmati, tanggalkan semua dulu. Ini waktunya nanti waktu memuji, tak usah lu pikir-pikir apa tadi yang dikatakan, tak usah. Langsung datang kepada Tuhan. Untuk menjelaskan tadi, tak usah takut. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan Roh Kudus akan terus tolong kita ya. Tapi nanti waktu kita memuji, menyembah Tuhan, marilah kita sepakat. Sehati. Tertuju kita kepada Tuhan saja saudara. Dan imani. Tuhan adil.
membawa terang dalam hidupku. Siapkan hatiku, saudara. Mari saudaraku, kita semakin mengenal Allah dengan cara pandang yang benar. Dan kita semakin hidup untuk memenuhi tujuan Allah, yaitu kehidupan kita, yaitu kehidupan yang penuh penyembahan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kemahahadirannya membawa terang dengan sebuah tujuan, yaitu agar semua orang di berbagai tempat dan dalam segala waktu mengaku Yesus adalah Tuhan dan menyembah Dia. Mari umat Tuhan datang kepada Tuhan dengan sehati, menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan oleh kasih anugerahnya kita akan mengalami kehadirannya yang membawa terang bagi hidup kita. Kita dipulihkan, kita dibebaskan, dan kita dibawa terbang masuk kepada panggilannya. Bahkan seluruh pengabdianku, Tuhan, tak bisa membalas ini kami, umat-Mu sungguh yang khusus di hati-Mu, Tuhan. Kami mau datang memuji menyembah-Mu dengan kesamaan tujuan. Yesuslah Tuhan. besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari saudaraku, kita dituntun untuk melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus Yang kau bikin membawa kita tentangku, untuk mengalami kasih Tuhan. terselami bagiku, sungguh indah. Kita sudah dituntun Roh Kudus untuk melihat kasih Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengalami keselamatan dengan satu tujuan, untuk datang menyembah Dia. Ini waktunya kita datang menyembah Dia, saudara. Layaklah Kau disembah. Ya ralalabu ya nanabaka ya ralalabu. Ya ralalabu ya nanabaka ya ralalabu. Mari sembah Dia. Agunglah nama-Mu. Kudus, kudus. Kudus, kuduslah Tuhan.
Sebelum kita masuk dipimpin person worship untuk menyembah Tuhan, imani saudaraku, saat kita mengalami kehadiran Tuhan itu, kita dipulihkan oleh Tuhan. Luka-luka itu disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan rantai-rantai yang mengikat kita itu dilepaskan, diputuskan oleh kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa berlari melayani Tuhan. Bahkan Tuhan bawa kita terbang. Terbang masuk dalam panggilannya. Siapkan hatimu saudaraku. Kita masuk penyembahan yang dipimpin oleh person worship. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja. Amin. Kami Terima kasih Tuhan. sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Mari umat Tuhan, kita bangkit berdiri. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah
sembah dan puji